guys, welcome to my YouTube channel. Jadi ini adalah video pertamaku. Namaku Alvina Elonika. Jadi di video pertama ini aku akan membuat 6 rekomendasi film Korea yang harus teman-teman tonton waktu quarantine day ini nih. Nah, penasaran? Yuk kita simak apa aja sih filmnya. Yang pertama ada The Flu, film 2013 yang disutradarai oleh Kim Sung Soo, yang dibintangi oleh Jae-yuk, So-e, Ma Jong-seok, dan Yoo Hae-jin. Ini bercerita tentang sekelompok imigran gelap yang diselundupkan sampai ke Korea Selatan menggunakan kontainer. Nah, salah satu dari imigran gelap ini membawa virus yang mematikan dan menular. Pada saat kontainer itu dibuka, para imigran gelap itu telah meninggal dan hanya satu orang yang masih hidup. Dalam waktu 36 jam, ribuan orang telah terinfeksi virus yang menular dan mematikan ini. Di sini, Dr. Kim In-hye beserta rekannya berusaha untuk menemukan obat untuk virus tersebut. Film ini sangat cocok banget ya guys ya, menurut aku untuk ditonton pada masa quarantine day saat-saat ini. Karena film ini tuh virusnya tuh proses penularan tuh hampir sama dengan virus corona, ya ini ditularkan dari manusia ke manusia dan gejalanya yaitu batuk-batuk kayak gitu, bersin-bersin gitu, sampai semua orang juga menggunakan masker dan seluruh kota itu telah kayak terkontaminasi gitulah gitu. Aku kasih rate untuk film ini tuh 7,8/10. Kalian pasti kepo ya kan? Langsung aja kita lihat trailernya. 집을 떠나고 있습니다. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. 모든 병원에서 유사 환자가 접수됐답니다. 홍반부지 특징입니다. 사망은 주병의 증상과 완전히 일치합니다. 사망자 수는 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 당장 폐쇄해야 합니다. Launch Operation Clean City now. And will be segregated at the camp. 감염자들 있잖아. 다 쏴죽일게. Simply cannot afford to let it. 이건 어쩔 수 없는 선택이다. 모든 비드 잠시만 맡아주세요. 한 시간에 2,000명씩 죽어나간다. 엄마 왜 여기 있어? 엄마 여기 왜 있냐고. 정말 여기가 어디라고. 치료제가 수가 없어요. 다 같이 살려고 그러는 거야. 당신 혼자만 살려고 하는 거잖아. 애식아 엄마한테 데려다 줄게. 저는 지금 꼭 안으로 들어가야 됩니다. Yang kedua ada Miracle in Cell Number 7, film 2013 yang disutradarai oleh Lee Hwan-kyung, yang diperankan oleh Ryo Seung-ryong, Kang So-won, dan Park Shin-hye. Ini bercerita tentang seorang ayah yang berusia 40 tahunan yang memiliki cacat mental, yang memiliki putri cerdas berusia 6 tahun. Mereka itu terpisahkan. Jadi itu anaknya ini adalah anak satu-satunya ayah ini. Jadi mereka tuh terpisahkan karena sang ayah yang tidak bersalah ini dituduh atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang berakhir kepada sang ayah yang dihukum mati. Jadi tuh film ini tuh maknanya tuh dalam gitu loh. Jadi walaupun ayahnya ini tuh cacat mental, tapi dia tuh tetap punya hati yang baik sama orang-orang yang jahat sama dia. Dia sayang sekali sama putri kesayangannya. Banyak banget makna dan pesan yang bisa diambil dari film ini. Aku rate film ini adalah 9/10. Langsung aja kita tonton trailernya. 이번 살인 사건은 현 경찰청장을 겨냥한 어복성 살인 사건으로 형법 287조 미성년자 약취 유인죄. 안녕하세요. 이영구 1961년 1월 18일 태어났어요. 재앙절개. 엄마 아팠어요. 내 머리 커서. 이 상태 왜 이래 이거? 뭐 필요한 거 있어? 이영구 딸 예슬 보고 싶어요. 형님 어쩔 거예요? 고마워요. 고마워.
여기는 학교예요, 학교. 학교 아니야, 감옥. 다 나쁜 사람들. 형님, 이거 아닙니다. 이러다가 걸리면은 광복주의 들싸 보고 다 날라간다니까. 와, 예쁘다. 아빠 딸로 태어나서 고맙습니다. Yang ketiga ada My Brilliant Life, film tahun 2014 yang disutradarai oleh Lee Jae-young yang diperankan oleh Kang Dong-won, Song Hye-kyo, dan Jo Sung-mo. Ini bercerita tentang seorang pasangan muda, Dae-so, yang diperankan oleh Kang Dong-won, dan Mira yang diperankan oleh Song Hye-kyo. Mereka akan segera memiliki anak bayi. Mereka mengalami masa-masa sulit selama masa kehamilan karena mereka masih duduk di bangku SMA dan masih berumur 17 tahun. Tapi mereka memutuskan untuk memelihara anak itu bersama. Nah, tetapi anak ini yang bernama Ahrum yang diperankan Jo Sung-mo ini menderita penyakit langka yang disebut progeria syndrome. Jadi penyakit yang diderita Ahrum ini mengakibatkan Ahrum mengalami penuaan 10 kali lipat dari orang-orang pada umumnya. Jadi dia ini masih berusia 16 tahun, tetapi fisik dan wajahnya itu seperti kakek-kakek berusia 80 tahun, walaupun pemikirannya seperti anak 16 tahun. Jadi orang tuanya ini yang hanya bekerja di pabrik sebagai buruh dan bekerja sebagai supir taksi ini kesulitan dana untuk membiayai pengobatan anaknya ini. Tetapi anaknya ini masuk ke acara TV gitu, jadi banyak banget orang-orang yang menyumbangkan dana untuk pengobatan si anak ini. Tetapi anak ini akhirnya tidak bertahan lama waktunya. Jadi pada hari ulang tahunnya, waktu dia umur 17 tahun, dia meninggal dunia. Jadi film ini tuh sedih dan film ini menyentuh hati. Jadi aku rate film ini 9/10. Jadi film ini tuh cocok banget ditonton sama keluarga kalian pada masa quarantine day, kan kalian di rumah sama keluarga gitu. Cocok banget, ini film keluarga yang penuh pesan dan makna gitu. Kita langsung lihat trailer. 야, 아들, 네가 나보다 좀 더 늙었다고 해서 아빠 함부로 무시하고 그러면 안 돼. 더구나 최고 나온 아빠를 우리 그런 거 아주 민감하다고. 선천성 조로증은 10배 이상 노화 속도가 빠르죠. 신체의 나이는 80세가 넘습니다. 사람도 쳐다보잖아. 내가 너무 예쁜가 보지 뭐. 나 17살에 애 낳은 여자야. 아니거든. 짱가. 역시 싸가지가 없어. 같이 늙어가는 처지잖아요. 저 여가 저기서 뭐 하는 거야? 너 요새 진짜 이상하다. 아빠, 엄마, 젊다는 건 어떤 느낌이에요? 그거 아무나 할 수 없는 거다. 너는 정말 대단한 일을 해내고 있는 거야. 왜 그러냐고! 저는 우리 아름이가 좋아하는 일이면 그냥 무조건 합니다. 저는 그래요. 당연하지. 우리가 어떻게 만난 사이인데. 아름이 네가 내 아들이라는 게 너무너무 좋다. Yang keempat ada Train to Busan. Mungkin film ini udah nggak asing lagi didengar di telinga masyarakat karena sebagian besar kayak mungkin udah tahu kayak film ini terkenal ya, tentang film tentang zombie itu. Jadi film Train to Busan ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho yang dibintangi oleh Gong Yoo, Kim Soo-an, Ma Dong-seok, dan Jung Yumi. Ini awal mula ceritanya tuh gini. Jadi ada truk itu masuk ke sebuah wilayah yang telah tercemar virus. Jadi truk ini diizinkan untuk masuk ke wilayah tersebut, tetapi truk ini tuh menabrak rusa dan
truk ini nggak sadar kalau dia terabrak rusa. Rusanya mati dan rusa ini berubah menjadi rusa zombie. Nah, di sini awal mula ceritanya. Jadi di Seoul, di Korea Selatan, ada manajer keuangan yang bernama Seok Wo yang diperankan oleh Gong Yoo, mempunyai seorang putri yang bernama Kim Soo An yang diperankan oleh Kim Soo An. Jadi anaknya Kim Soo An ini ulang tahun. Nah, Seok Wo ini mau memberi hadiah kepada Kim Soo An dengan membawa Kim Soo An ini ke ibunya, yaitu di Busan. Jadi mereka dari Seoul naik kereta cepat ke Busan. Tetapi kereta yang ditumpangi mereka itu ternyata ada seorang perempuan yang kakinya tuh sakit. Perempuan itu kakinya sakit. Saat petugas kereta ini menolongnya, malah perempuan ini menyerang petugas keretanya dan mereka berdua berubah menjadi zombie. Nah, disinilah awal mulanya semua penumpang kereta, hampir semuanya itu menjadi zombie. Jika seseorang terkena gigitan zombie, pasti dia akan berubah menjadi zombie pula. Film ini tuh film action, jadi bergenre action menurut aku juga. Aku rate film ini 8,8/10. Langsung aja kita lihat trailer. 부산으로 가는 KTX 406 열차가 곧 출발합니다. 저기요, 이상한 사람이 하나 타고 있는 것 같은데. 팀장님, 여기 11호차 응급 환자 발생했습니다. 알려주세요. 아직까지 남의 안은 열려 있다니까. 우리 그냥 이것들 달고 부산으로 갑시다. 바로. 지금 몇 호칸? 무슨 일이 벌어지고 있는지 몰라? 우리 열차는 더 이상 부산으로 운행할 수가 없게 됐습니다. Yang kelima ada My Annoying Brother, film 2016 yang disutradarai oleh Kwon So Kyung yang dibintangi oleh Jo Jin Suk, Do Kyung Soo, dan Park Shin Hye. Ini bercerita tentang dua saudara yang memiliki sifat yang benar-benar berbeda satu sama lain. Nah, yang sang kakak ini yang bernama Do Sik yang diperankan oleh Jo Jin Suk, dia itu merupakan seorang narapidana yang ditahan karena kasus penipuan. Sedangkan adiknya yang bernama Do Kyung ini yang diperankan oleh Do Kyung Soo itu merupakan atlet judo. Nah, Do Kyung ini mengalami buta pada matanya karena cedera yang dialami pada saat pertandingan judo, sehingga dia tidak bisa melihat apapun lagi untuk selamanya. Sang kakak ini memanfaatkan untuk pembebasan bersyarat dengan alasan untuk merawat adiknya. Tetapi pada saat sampai di rumah, dia tuh malah kayak kakaknya ini menghiraukan sang adik, nggak peduli sama sang adik. Sampai pada suatu saat sang adik ini bercerita tentang masa lalu pada saat tidak ada kakaknya, itu apa yang terjadi pada orang tua mereka. Dan perlahan-lahan di situ hubungan mereka mulai membaik. Sang kakak peduli kepada adiknya Do Kyung ini. Nah, sang kakak ini benar-benar sayang sekali dengan Do Kyung sebenarnya. Nah, sang pelatih judo yang diperankan oleh Park Shin Hye ini mendorong Do Kyung untuk kembali bermain judo lagi, berlatih judo lagi, dan mengikuti ajang Paralimpiade. Jadi ajang Paralimpiade itu untuk yang cacat fisik, seperti kayak gitu-gitu guys. Jadi untuk si Do Kyung ini sangat cocok sekali gitu. Sang kakak juga mendukung Do Sik ini, mendukung Do Kyung untuk mengikuti ajang tersebut. Nah, pada saat hubungan mereka itu sudah benar-benar sayang satu sama lain, sang kakak ini divonis kanker pankreas stadium akhir. Jadi menurut aku cerita ini menyentuh hati dan
mengaduk-ngaduk perasaan gitu sih. Persaudaraan mereka berdua itu sangat dijempoli lah, kayak gitu lah istilahnya. Untuk rate film ini aku rate 9,2/10. Jadi ini cocok banget untuk kalian tonton film persaudaraan ini karena mengandung banyak pesan yang bisa kalian ambil. Film ini itu genrenya sedih ya menurut aku sedikit. Langsung kita lihat trailernya. 전 나쁜 놈입니다. 제가 하도 못나서 어디다 말한 적도 없어요. 동생한테 폐가 될까봐. 가족은 제가 존재하는 이유이자 삶의 원천입니다. 가족은 같이 하고 싶은 게 너무 많죠. 같이 목욕탕 가서 등도 밀어주고 싶고. 너 얼마 있어? 네 인감 도장 어딨냐? 어우! 장애인 혜택 되죠. 맛있는 것도 많이 해주고 싶고. 신라면, 너구리, 해물라면, 나가사키 이 X야 얼마나 다채로워. 하나뿐인 제 동생인데 제가 오죽 예뻐했겠습니까? 이 맞을까 너? 제가 가석방 신청한 이유는 제 동생 때문입니다. 형이요? 저 그런 거 없는데? 네가 무슨 홍길동이야? 형을 형이라 부르지 못하게? 자, 한국의 고도영 선수와 아 냄새 거절아. 저한테 참 잘하죠? 그 시세가 얼마나 될라나? 오랜만이다. 형은 무슨 개? 형이라는 사람이 양아치네. 형만 믿어. Oke, yang terakhir ada The Divine Fury. Film ini tuh film baru ya, paling baru dari semua film yang udah aku ulas, dari 5 film. Jadi film ini tuh mulai rilis tahun 2019. Jadi film ini baru-baru setahun yang lalu. Film ini dibintangi oleh Park Seo Joon, Woo Do Hwan, dan An Sung Gi. Jadi film ini bercerita tentang Yong Woo, seorang atlet tinju yang diperankan oleh Park Seo Joon yang sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan karena masa lalunya. Jadi waktu dia masih kecil itu ayahnya itu meninggal. Jadi waktu ayahnya kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, dia berdoa sama Tuhan, tapi dia berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doanya dan ayahnya berakhir dengan meninggal dunia. Pada saat sudah tumbuh dewasa, dia sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan. Nah, pada suatu malam, tangan si Yong Woo ini mulai timbul tanda-tanda aneh. Jadi tangannya dia tuh berdarah tanpa sebab, kesakitan tanpa sebab. Dia sudah berkunjung ke rumah sakit dan dokter mengatakan tidak ada hal serius yang terjadi pada dirinya. Nah, pada suatu saat dia bertemu seorang pendeta dan mengusir setan dari Vatikan yang bernama Father An yang diperankan oleh An Sung Gi. Mereka mulai dekat satu sama lain saat Yong Woo mulai menceritakan kehidupan masa lalunya dengan Father An ini. Nah, pada saat Father An mengusir iblis dari seorang wanita, mereka mulai dekat satu sama lain dan mereka mengusir setan dan kegiatan eksorsis bersama-sama pada hari-hari berikutnya. Nah, suatu saat ini pendeta jahat, pengikut iblis yang diperankan oleh Woo Do Hwan ini menyakiti Father An. Si Yong Woo ini nggak terima gitu guys, nggak terima karena Father An ini sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Akhirnya dia melawan pendeta jahat yang diperankan oleh Woo Do Hwan ini, pengikut iblis ini. Jadi mereka tuh kayak bertarung gitulah satu sama lain gitu. Nah, film ini tuh film action, kegiatan eksorsis gitu ya, kegiatan eksorsis melawan iblis gitu. Jadi kayak mengeluarkan setan dari tubuh orang, kayak semacam gitulah film ini. Menurut aku rate film ini 8,2/10. Film ini cocok banget buat kalian yang suka nonton horor, tapi nonton horornya tuh nggak horor banget gitu ya, nggak melibatkan hantu-hantu gitu. 나 원래 십자가만 보면 막 화가 났었거든요. 우리 아버지 돌아가실 때 신은 아무것도 안 했으니까.
솔직히 말씀드리면 이게 정상보다 훨씬 더 건강하신 편입니다. 내가 왜 이래요? 침 남쪽에 십자가가 있대. 십자가. 거길 가면 널 도와줄 사람이 있어. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. 이게 뭐예요? 나 그딴 거 믿지도 않는데 이게 왜 생겨요? 이게 왜 생기냐고! 사람들을 홀려서 악마한테 제사를 지내는 사제들이 있어. 검은 주교라고 부르는데 내가 그 검은 주교를 찾아내야 돼. 왜 가만히 있어요? 도대체 왜 아무것도 안 하냐고 왜! 제게 힘을 주소서. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen di bawah. Aku harus bikin video apa untuk selanjutnya, saran untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengisi quarantine day kalian di rumah. Bye-bye.